warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kekasihnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya yang pernah hidup di dunia ini. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita manusia adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita biasa memilih untuk menjadi seseorang yang baik atau seseorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetap berada pada bingkai qada dan qadarnya. Tetap sudah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman ajali. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai orang muslim tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hasan al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu ciri-cirinya disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim yang pertama adalah salimul akidah atau akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, mentauhidkan Allah, menyucikan Allah dari segala keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat, dan lain-lain. Ciri kedua, shahihul ibadah atau ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada kita semua. Ciri ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik kita, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji selayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, dan perangkai kita saat berada bersisian bersamaan.
Ciri keempat adalah mutsaqul fikr atau intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Karena wahai sidang Jum'ah yang diberikan Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Ciri kelima adalah jahadatul linafsih atau berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu. Kalau kita tidak bisa menahannya, perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya harus bisa berlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ciri keenam ada harisun ala waqtihi atau pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kehusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ketujuh adalah munazhamum fi syu'unihi, teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan, mengerjakan hal-hal yang penting, mendesak dahulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting. Ciri ke-8 adalah qadirun alal kasbi, yang artinya memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun. Beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan giat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, terkhusus bagi para jamaah yang masih muda. Ciri ke-9 ada nafi'un li ghairihi atau yang artinya bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk bermanfaat kepada orang banyak. Ciri ke-10 atau yang terakhir adalah qawiyul jism, jasmani yang kuat dan sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah, butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu sekali dan kegiatan-kegiatan kebugaran yang lainnya. Akhir kata sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni yang kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Barakallahu li walakum fi Qur'ani karim wa ja'alana Allahu minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat.